Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau abang bilang selamat siang, jawabnya siang, 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 sore. Bisa? Oke, abang ulang sekali lagi ya. Selamat siang. Siang, 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 hore. Lebih semangat lah, lebih semangat, lebih keras. Selamat siang. Siang, 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 hore. Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini abang dari mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Keluargaan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Nah, di video kali ini abang akan mengajarkan serta mempresentasikan materi tentang penyakit menular seksual, yaitu materi yang harus diajarkan di kelas 12. Jadi berhubung di sini kurangnya anak-anak lajang, remaja, jadi abang minta bantuan kepada kalian ya untuk memenuhi tugas mata kuliah PKS, Pendidikan Kesehatan Sekolah. Baik, langsung saja masuk materi. Pengertian penyakit menular atau PMS. Penyakit menular seksual atau PMS adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang yang lain melalui kontak seksual. Hampir seluruh penyakit menular seksual ini dapat diobati. Namun, bahkan penyakit menular seksual ini yang mudah diobati seperti ginore yang menjadi resisten terhadap berbagai antibiotik generasi lama. Masuk ke jenis-jenis penyakit menular atau seksual. Jenis-jenis penyakit menular seksual atau PMS. Ada pertama yaitu chlamydia, yang kedua gonore, dan yang ketiga hepatitis B, yang keempat herpes, dan yang kelima itu ada HIV dan AIDS, yang keenam kuman papilloma virus HIV dan kutil kelaminan, dan yang ketujuh sifilis, dan yang kedelapan trichomoniasis. Baik, masuk yang pertama itu ada yang namanya chlamydia. Chlamydia itu adalah penyakit menular seksual yang sangat berbahaya dan biasanya tidak menunjukkan gejala sampai 75% dari perempuan dan 25% dari 25% dari laki-laki. Jadi penyakit chlamydia ini disebabkan oleh bakteri atau bakteri Chlamydia trachomatis pada wanita. Chlamydia ini menyerang leher rahim, sedangkan pada pria menyerang saluran keluar urin di penis. Penularan dapat terjadi dari luka pada area kelamin. Yang kedua itu ada gonore. Ketiga itu ada hepatitis B. Hepatitis B ini penyakit menular seksual yang dimana disebabkan oleh virus hepatitis dan dapat mengakibatkan gangguan hati kronis hingga kanker hati. Yang keempat itu ada yang namanya herpes. Herpes yaitu kayak terasa nyeri yang dapat hilang timbul dan dapat diobati tanpa mengurangi gejala. Yang kelima ada HIV AIDS. HIV AIDS dikenal pertama kali pada tahun 1984. AIDS adalah penyakit kematian keenam pada laki-laki dan perempuan muda. Virus ini fatal dan menimbulkan rasa sakit yang cukup lama sebelum kemudian meninggal. Yang keenam ada kuman papilloma virus HIV dan kutil kelaminan. Yang ketujuh ada sifilis, dan yang kedelapan ada trichomoniasis. Masuk ke materi selanjutnya itu ada dampak penyakit menular seksual atau PMS. Dampak psikologis yang seringkali terlupakan ketika terkena PMS ini adalah akan selalu muncul rasa bersalah, marah, sedih, menyesal, malu, kesepian, tidak punya bantuan, bingung, stres, benci pada diri sendiri, benci pada orang lain, takut serta tidak jelas, insomnia atau kurang tidur, sulit tidur, kehilangan percaya diri, gangguan makan, kehilangan konsentrasi, depresi, berduka, dan tidak dapat memaafkan diri sendiri. Masuk ke selanjutnya yaitu faktor penghambat proses pencegahan penyakit menular seksual atau PMS. Pertama yaitu banyaknya masyarakat yang belum
yang belum terlalu yakin akan pengetahuan mengenai PMS ini. Mereka masih menganggap bahwa penyakit menular seksual ini adalah penyakit biasa yang tidak berisiko. Kemudian yang kedua, banyak profesi-profesi yang melibatkan hal-hal yang bersifat vulgar dan profesi tersebut tidak bisa dibabat habis, bahkan makin bertambah dari waktu ke waktu. Jadi untuk itu abang mengajarkan kepada kalian, jadi sangat fatal akibat dari seksual ini. Jadi untuk kalian untuk kedepannya agar mengetahui bagaimana dampak-dampak yang positif dan negatifnya. Kalau untuk positifnya jelas tidak ada kalau untuk seksual ini. Kemudian masuk ke penanggulangan penyakit menular seksual atau PMS. Pertama yaitu penanggulangan PMS terhadap diri sendiri, terhadap diri kita. Jadi pertama yaitu bersikap setia dengan pasangan. Yang kedua, memastikan setiap jarum suntik yang kita pakai itu steril, tidak gonta-ganti. Jadi setiap memakai suntik pertama orang langsung buang. Jangan pas disuntik ke tempat diri kita, kemudian suntik tadi digunakan lagi ke tempat orang lain. Itu tidak steril. Itu yang bisa mengakibatkan penyakit menular seksual. Yang ketiga, menjaga kesehatan organ intim kita. Yang keempat, perkuat sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, lakukan pemeriksaan kesehatan. Yang kedua yaitu pencegahan penyakit menular seksual terhadap keluarga. Yang ketiga, penanggulangan penyakit menular seksual terhadap masyarakat. Yang pertama itu ada penyuluhan yang intensif tentang bahwa penyakit menular seksual ini sangat penting. Hindari seks bebas dan narkoba. Jadi abang berharap kepada kalian generasi selanjutnya, generasi muda untuk masa depan negara kita. Jadi hindarilah yang namanya narkoba. Itu tidak baik, seperti merokok, banyak lah kan, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu memberitahu bagaimana cara-cara dalam pencegahan PMS. Yang keempat, memberitahu akan arti pentingnya pencegahan penyakit menular seksual. Yang kelima, memberi kesadaran akan arti pentingnya sikap setia terhadap pasangan. Jadi aku harap untuk kalian janganlah dulu pacaran kan, nanti payah. Yang selanjutnya itu ada memberi kesadaran apa akibat bila berganti-ganti pasangan. Dan yang terakhir yaitu memberikan kesadaran apa akibat bila tidak bisa menjaga kebersihan organ intim. Jadi aku harap pada kalian lah untuk sekarang lah di generasi muda. Setelah kita menyampaikan materi yang panjang tadi, jadi kesimpulannya itu penyakit menular seksual atau PMS adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual, dan beberapa penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonorrhea, hepatitis B, herpes, HIV, AIDS, kuman papillovirus, kutil kelamin, sifilis, dan trichomoniasis. Tindak penanggulangan yang harus dilakukan terhadap penyakit menular seksual ini dapat dilaksanakan oleh diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta memberikan pemahaman dan pengetahuan menjadi landasan terpenting dalam penanggulangan penyakit menular seksual ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat abang sampaikan kepada kalian semua. Semoga aja kalian terhindar dari yang namanya penyakit ini. Walaupun kalian masih muda, jadi abang menyampaikan ini kepada kalian supaya tahu bagaimana kedepannya nanti. Jadi kemudian kurang abang mohon maaf. Abang akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kalau abang bilang selamat sore, jangan sore, oke? Ulang lagi ya. Selamat sore. Sore.